Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi teknik digital pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhyal Fadli. Perkenalkan, nama saya Dewang Kajinwarta. Perkenalkan, nama saya Dio Mahesa Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Raffi Akhtar Ramadana. Perkenalkan, nama saya Yasya Fatul Huda Nugroho. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Nugraha. Perkenalkan, nama saya Atay Fatimah Syafa. Perkenalkan, nama saya Ardi Febriansyah. Perkenalkan, nama saya Paldi Kuma. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya, dimulai dengan disampaikan oleh Dewangga. Oke, baik. Akan dimulai dari decoder. Decoder merupakan rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkode ulang atau menafsirkan kode-kode biner yang ada pada inputnya menjadi data asli pada outputnya. Dan fungsinya itu kebalikan dengan encoder. Contoh, decoder 2 ke 4 yang berfungsi untuk menafsirkan kode-kode biner 2 bit menjadi data asli bilangan desimal 0 sampai dengan 3. Decoder biner ke oktal atau decoder 3 ke 8 berfungsi menafsirkan kode-kode biner 3 bit menjadi data asli sistem oktal. Decoder BCD ke desimal atau decoder 4 ke 10 berfungsi menafsirkan kode-kode BCD menjadi bilangan desimal. Decoder BCD ke Praga 7 segment berfungsi mengubah kode-kode BCD menjadi kode-kode penggerak Praga 7 segment. Yang pertama ada decoder 2 ke 4. Dari definisi dapat disusun tabel kebenaran suatu decoder, misalnya decoder 2 ke 4 dengan input dan outputnya berjenis active high seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.5. Lanjut. Selanjutnya, pada baris 1 terlihat bahwa output Y0 bernilai tinggi dan output lainnya rendah. Jika inputnya berupa kode 00, hal itu berarti decoder menafsirkan kode 00 biner sebagai 0 desimal. Demikian pula jika inputnya berupa kode 01 pada baris kedua, maka output Y1 bernilai 1 dan output lainnya 0. Yang berarti decoder menafsirkan kode 01 biner sebagai 1 desimal. Selanjutnya, jika input berupa kode biner 10, decoder akan menafsirkan menjadi 2 desimal yang ditandai dengan output Y2 bernilai 1 dan output lainnya bernilai 0. Untuk input berupa kode biner 11, output Y3 bernilai 1 dan output lainnya bernilai 0, yang menunjukkan bahwa decoder menafsirkan kode biner 11 sebagai 3 desimal. Terlihat bahwa pada decoder dengan output jenis active high hanya terdapat satu buah output yang bernilai tinggi untuk suatu input tertentu, sedangkan output lainnya bernilai 0. Dengan demikian, pada decoder yang memiliki output jenis active low hanya terdapat satu buah output yang bernilai 0 dan output lainnya bernilai 1 untuk suatu varian input tertentu. Berdasarkan tabel kebenaran pada tabel 35, terlihat bahwa output Y0 sembilan 1 berhubungan dengan input B sembilan 0 dan A sembilan 0 atau BA00. Agar input 00 tersebut dapat menghasilkan nilai 1 pada Y0, maka semua input itu harus dikomplementkan sehingga Y0 sama dengan B0 dikali A0. Berikutnya terlihat pula bahwa output Y1 sembilan 1 hubungan dengan input 01. Supaya input tersebut dapat menghasilkan nilai 1 pada Y1, maka nilai B harus dikomplementkan sehingga Y1 dengan BA. Selanjutnya, karena Y2 sama dengan 1 berhubungan dengan input 10, maka Y2 sama dengan B A0. Dan karena Y3 sama dengan 1 berhubungan dengan input 1, maka Y3 sama dengan B. Lalu decoder 2
dan rangkaiannya adalah sebagai berikut. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Toriko Simanjuntak. Kepada saya persilakan. Nah, selanjutnya setelah kita melihat tabel, maka bentuknya mirip dengan tabel kebenaran rangkaian demultiplexer 1 ke 4 pada tabel 3.1. Hal tersebut menunjukkan bahwa rangkaian decoder pada dasarnya adalah rangkaian demultiplexer. Contohnya demultiplexer 1 ke 4 adalah decoder 2 ke 4. Demultiplexer 1 ke 8 adalah decoder 3 ke 8. Dan demultiplexer 1 ke 16 adalah decoder 4 ke 16. Dalam hal ini, jika demultiplexer akan difungsikan sebagai decoder, maka input demultiplexer difungsikan sebagai input enable dari decoder. Dan pemilihan demultiplexer menjadi input decoder. Nah, perhatikan gambar yang menunjukkan hubungan antara demultiplexer dan decoder berikut ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Dalam kemasan IC TTL, decoder 2 ke 4 disediakan oleh seri 74139 yang juga menyediakan fungsi demux 1 ke 4. Pada umumnya, input-input decoder dalam kemasan IC berjenis active high, sedangkan outputnya bervariasi di antara active high dan active low. Tabel kebenaran untuk IC 74139 yang menyediakan fungsi decoder 2 ke 4 ditunjukkan pada tabel 36. 2. Decoder biner ke oktal. Rangkaian decoder biner ke oktal atau decoder 3 ke 8 berfungsi mengubah kode-kode biner 3 bit pada inputnya menjadi bilangan oktal pada outputnya. Decoder ini dalam kemasan IC disediakan oleh IC 74138 dengan spesifikasi pin seperti ditunjukkan pada gambar 99B di muka atau gambar 108B. Berdasarkan lembar data atau datasheet yang diterbitkan oleh pabriknya, tabel kebenaran 74138 sebagai decoder 3 ke 8 ditunjukkan pada tabel 37. Terlihat bahwa output decoder 74138 menggunakan tanda NOT, yang berarti itu jenis outputnya adalah active low. Selanjutnya mungkin bisa diteruskan ya. Yang ketiga, decoder BCD ke desimal. Decoder yang berfungsi menafsirkan kode-kode BCD ke nilai desimal atau dinamakan pula decoder 4 ke 10 disediakan oleh IC TTL dengan seri 7442, 7445, 74145, 74445, dan 74141. Tabel kebenaran decoder BCD ke desimal dari berbagai IC tersebut ditunjukkan pada tabel 38 dan spesifikasi pin serta rangkaian pada gambar 109. Yang keempat, decoder 4 ke 16. Decoder 4 ke 16 menyediakan 16 saluran output sebagai saluran-saluran yang menampilkan hasil tafsiran terhadap kode 4 bit yang dimasukkan melalui inputnya. Dalam kemasan IC, decoder ini disediakan oleh IC dengan nomor seri 74154 dan 74159. Kedua IC tersebut menyediakan fungsi decoder 4 ke 16 dengan output jenis active low. Rangkaian internal IC 74154 atau 74159 ditunjukkan pada gambar 110 yang A, dan spesifikasi pin untuk kedua IC itu pada gambar 110 yang B. Terlihat bahwa decoder tersebut memiliki dua buah input enable, G1 dan G2, jenis active low. Hal itu menunjukkan bahwa rangkaian decoder pada IC 74154 atau 74159 akan aktif hanya jika kedua input enable tersebut bernilai rendah atau J1 sama dengan 0 dan J2 sama dengan 0. Selanjutnya yang kelima yaitu decoder BCD ke peraga 7 segmen. Agar data dalam bentuk kode BCD dapat langsung ditampilkan pada peraga 7 segmen, maka diperlukan rangkaian decoder yang menghasilkan sinyal-sinyal penggerak peraga 7 segmen.
Pada bab 2 di muka telah dijelaskan bahwa peraga 7 segmen terdiri atas dua jenis, yakni common anode dan common cathode. Peraga 7 segmen jenis common anode memerlukan sinyal rendah dan jenis common cathode memerlukan sinyal tinggi untuk menyalakan segmen-segmennya. Secara umum, peraga 7 segmen memiliki input 7 buah, yakni A, B, C, D, E, F, dan G, yang digunakan untuk menyalakan segmen-segmennya. Dari gambar 111C, terlihat bahwa peraga 7 segmen jenis common cathode memerlukan decoder dengan output jenis active high untuk menyalakan segmen-segmennya, sedangkan jenis common anode memerlukan decoder dengan output jenis active low, seperti ditunjukkan pada gambar 111D. Untuk decoder BCD ke peraga 7 segmen dengan output jenis active high, yaitu gambar 111C, tabel kemiripannya dapat disusun seperti disajikan pada tabel 39. Selanjutnya akan dibacakan oleh temanku. Jenis Active High disediakan oleh IC dengan nomor seri 7448 atau 74248 dan untuk output jenis Active Low disediakan oleh seri 7446, 74246, 7447, 74247, 74347, dan yang terakhir 7447. Spesifikasi pin dan simbol untuk IC tersebut ditunjukkan pada gambar 112. Selain menyediakan output untuk menggerakkan peraga 7 segmen jenis common cathode, IC ini menyediakan pula output RBO. Untuk mengaktifkan decoder, IC ini dilengkapi dengan input pengendali LT, BI, dan RBI. Kendali LT digunakan untuk tes lamp, dan jika LT bernilai rendah, maka decoder tidak aktif karena akan menyalakan semua segmen yang ada. Agar decoder dapat bekerja menafsirkan kode-kode BCD menjadi sinyal-sinyal pendek penggerak peraga 7 segmen pada outputnya, maka LT dan RBI harus tinggi. Pengontrol RBI digunakan untuk mengatur penampilan angka 0. Jika RBI bernilai rendah, maka angka 0 desimal tidak ditampilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ardi. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah decoder adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengkonvert atau merubah bahasa mesin menjadi bahasa yang dimengerti manusia. Dalam implementasinya dapat digunakan menggunakan beberapa kombinasi gerbang logika yang akan menjadikannya sebagai rangkaian kombinasional dan juga dapat digunakan dengan menggabungkan beberapa IC khusus seperti yang tadi sudah disebutkan di atas. Terima kasih. Untuk pengaplikasiannya, rangkaian decoder biasanya terdapat pada aplikasi jaringan komunikasi, sistem keamanan, memori address, sistem kontrol dan otomasi, dan ada juga pada yang tadi kita jelaskan yaitu 7 segmen display. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.